Nggak dulu mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ya, sekarang di kelas 7C ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketuanya Mas Muhammad Sultan, teman-temannya dipimpin berdoa ya Mas. Ya Bu. Nah. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi sidni ilma warzuqni fahma amin. Ya, sebelumnya kita absen terlebih dahulu ya. Mbak Intan Iyana Putri, Nurlaila Fatin, Mbak Mita Alisa, ya semuanya hadir ya. Ya, ada yang tahu nggak? Sekarang kita akan belajar materi rushah. Ada yang tahu materi rushah itu apa? Belum tak. Jadi rushah itu adalah keringanan atau kelonggaran, yang artinya yaitu perubahan hukum dari hukum asalnya karena sebab-sebab tertentu. Bisa dilihat ya di sini di depan. Ada yang tahu nggak tujuan rushah itu ada apa aja Mbak Fatin? Ya, tujuan rushah yaitu bukan untuk berlaku zalim. Ya benar. Jadi salah satu tujuan rushah itu bukan untuk berlaku zalim atau dosa atau meringan-ringankan suatu hukum. Yang kedua ada tujuannya itu untuk orang yang sedang dalam perjalanan atau musafir. Misalkan nih kalian kan tahun depan study tour ya ke Jogja atau ke Bandung. Nah misalkan kalau kalian itu berangkat dari duhur menabrak sore, itu kan boleh kalian itu diberi keringanan untuk sholatnya itu dijamak dan dikosor seperti itu. Selanjutnya yang ketiga tujuannya rushah sebab ketidakmampuan menjalankan atau sakit seperti itu. Misalkan ada kalian yang sakit, bisa kalian boleh tidak berpuasa atau sholatnya itu dijamak, itu boleh, tidak apa-apa. Yang terakhir, rushah itu bertujuan untuk menghilangkan kesulitan dan menghendaki keringanan dalam beribadah. Jadi kita diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah. Ada yang tahu nggak selanjutnya itu rushah dibagi menjadi dua? Mbak Intan tahu nggak rushah dibagi dua ada apa aja? Oh, nggak tahu ya. Jadi Ibu jelaskan ya. Rushah itu dibagi dua. Yang pertama rushah dalam kebaikan. Jadi dalam kebaikan ini rushah itu contohnya itu musafir yang tidak berpuasa dalam bulan Ramadan, itu tidak apa-apa, bisa diganti di setelah Ramadan. Lalu ada yang kedua, jenis rushahnya yang kedua itu ada rushah yang mengandung hukum azimah. Hukum azimah itu hukum yang awalnya haram menjadi halal. Contohnya nih, ada suatu saat kalian itu harus memakan bangkai atau kalian tuh harus meminum air tuak seperti itu. Jika kalian tidak melakukan itu dalam bahaya, itu kalian tidak apa-apa. Selanjutnya, rushah itu dibagi menjadi 4. Ada yang tahu nggak? Ya, yang pertama itu ada rushah dalam sholat, yang kedua rushah dalam puasa, yang ketiga rushah dalam zakat, dan yang terakhir rushah dalam haji. Rushah dalam sholat itu seperti yang tadi Ibu jelaskan di pertama. Rushah dalam sholat yaitu sholatnya itu kita mendapat keringanan. Yang pertama itu bisa jamak, qashar atau jamak qashar. Sholat jamak itu adalah sholat yang digabungkan. Misalkan yang digabungkan itu sholat duhur dan sholat asar, bisa digabungkan dalam waktu
awal atau akhir seperti itu. Terus kalau sholat qashar itu artinya meringkas anak-anak. Di sini ada yang pernah sholat jamak qashar enggak? Ada yang udah, ada yang belum ya. Terus selanjutnya itu ada rukhsah dalam puasa. Ada yang tahu nggak sih orang-orang siapa aja yang boleh diberikan rukhsah itu? Ya, terus ada apa lagi? Musafir, orang sakit, terus? Ya benar, orang yang sedang hamil atau menyusui itu diberikan keringanan untuk diberikan keringanan dalam beribadah. Terus selanjutnya ada orang yang haid dan nifas. Ini nanti Mbak nih haid dan nifas ya, jadi diberikan keringanan untuk tidak sholat, itu malah tidak boleh sholat ya. Dan yang terakhir itu untuk lansia, mbah-mbah, itu misalnya mbah-mbah yang udah pelupa, itu diberikan keringanan tidak sholat, itu tidak apa-apa, tidak berdosa, dan untuk puasanya bisa diberikan keringanan untuk membayar fidyah seperti itu. Selanjutnya adalah rukhsah dalam zakat. Ada yang tahu nggak sih zakat itu apa aja anak-anak? Zakat itu apa? Oh iya, zakat mal itu ada itu zakat perhiasan ya. Biasanya kita zakat itu zakat beras atau uang. Tujuan zakat itu untuk apa ya anak-anak? Benar, untuk mensucikan diri, dan kita juga untuk ingat kepada yang di bawah gitu, bahwa kita harus saling memberi, kita harus saling memberi kepada yang membutuhkan. Jadi zakat itu ada zakat uang dan beras. Zakat itu boleh diwakilkan teman-teman. Biasanya kalian zakat sendiri atau diwakilkan orang tua nih? Iya, biasanya diwakilkan orang tua ya, ke masjid kalian. Lalu yang ketiga ada rukhsah puasa. Ada yang tahu nggak rukhsah puasa itu apa? Ya, rukhsah puasa itu kita itu diberikan keringanan untuk tidak berpuasa. Ada 5 tadi, untuk orang yang sakit, orang yang hamil, musafir, ya benar. Dan itu diberi keringanan untuk tidak berpuasa. Jadi jika di dalam bulan Ramadan tidak berpuasa, itu tidak apa-apa. Diberikan keringanannya nanti setelah puasa Ramadan selesai. Boleh digantikan dengan membayar fidyah. Membayar fidyah itu, ada yang tahu nggak bayar fidyah itu apa? Bayar, ya bisa bayar denda, beras misalnya ya. Iya boleh, pakai uang itu boleh ya, diberikan kepada orang yang tidak mampu seperti itu, atau bisa disalurkan ke masjid-masjid seperti itu. Terus selanjutnya ada, terakhir adalah rukhsah haji. Ada yang tahu nggak anak-anak haji itu apa? Mbak Intan, tahu nggak haji itu apa? Iya benar, berkunjung ke Mekah. Ada yang tahu nggak haji itu dilaksanakan kapan, Mbak Mita? Iya benar, pada bulan haji. Berarti waktunya itu pada bulan haji setelah sebelum Idul Adha ya anak-anak. Jadi haji itu dilakukan minimal satu kali seumur hidup. Jadi kita diberi keringanan oleh Allah, beribadah ke Baitullah, ke Mekah, bertemu umat muslim di sana, itu kita satu kali seumur hidup kita diberikan keringanan. Masih lama ya. Ada yang tahu nggak haji itu siapa saja yang boleh haji? Ya semua orang boleh haji ya anak-anak. Ya benar, bagi yang mampu dan yang merdeka. Ada yang tahu merdeka itu apa maksudnya? Bukan merdeka yang beda Indonesia ya. Jadi merdeka itu orang yang tidak menjadi budak seperti itu. Ada yang haji dalam satu seumur hidup itu itu tidak apa-apa, kalaupun memang kita tidak mampu secara uang atau secara emang kondisi kita tidak bisa, itu tidak apa-apa, tidak berhaji kan masih banyak ibadah lainnya yang bisa kita kerjakan begitu anak-anak. Apakah ada yang bertanya lagi? Ayo tanya anak-anak.
Nggak ada yang bertanya ya? Ada bingung tuh. Bertanya apa Mbak Mita? Coba bertanya apa Mbak Intan? Mas Muhammad Sultan bertanya. Ini masih lama ya anak-anak istirahatnya, sabar ya, jangan pada ngantuk dulu. Masih lama ya? Udah. Belum salam. Hah? Lah ini aku belum ditutup. Tutup dulu. Ya, untuk pertemuan selanjutnya, Ibu bikin 4 kelompok. Kalian bebas menentukan kelompoknya itu siapa aja. Yang pertama itu materinya rusuh sholat, yang kedua rusuh puasa, dan yang ketiga rusuh zakat, terakhir rusuh haji. Satu kelompok 4 ya anak-anak. Kalian membuat materi itu ditulis di kertas, tidak apa-apa. Minggu depan dikumpulkan ke Ibu ya. Minggu depan bakal Ibu tunjuk satu anak atau kalian terserah maju ke depan untuk menjelaskan materi yang Ibu jelaskan tadi. Ya, apakah ada yang bertanya lagi anak-anak? Cukup ya, jika tidak dipimpin berdoa lagi ketuanya Mas Muhammad Sultan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong. Gak ada timernya Mas. Ini lagi jalan ini Mas? Terus dipasang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, biar tambah semangat, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke. Sebelum mengawali kegiatan pembelajaran, dimohon untuk ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Mas Sultan bisa dipimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ini hadir semua ya anak-anak? Hadir semua. Sebelumnya Ibu mau kasih pantun dulu. Belum. Menghindari gibah, janganlah kita malas. Menjelek-jelekan tabayun agar tak salah sangka. Membicarakan kebaikan pasti lebih berkah sampai terjerat dalam dosa yang merenggut barokah. Dari pantun tersebut ada yang tahu materi kita hari ini apa? Saya tabayun. Ya? Menghindari gibah dan melaksanakan tabayun. Ya. Materi kita hari ini yaitu menghindari gibah dan melaksanakan tabayun. Sebelumnya ada yang tahu nggak apa itu gibah? Ngomongin orang. Ya, terus apa lagi? Apa ya? Yang itu lagu. Bosnya ngomongin. Ya. Ngomongin orang yang salah. Jadi gibah itu sama aja menggunjing atau membicarakan kejelekan orang lain. Islam melarang umatnya
agar tidak berhibah, karena diibaratkan seperti orang yang memakan daging saudaranya sendiri yang telah mati. Lalu apa sih penyebab hibah? Coba Mbak Iva, apa aja? Sikap egois. Terus apa lagi? Iri Bu. Ya. Terus dendam. Terus amarah yang tak terkendali. Satu lagi? Kepo terhadap. Iya. Jadi penyebab ghibah itu ada amarah yang tidak terkendali. Yang kedua karena sikap iri. Yang ketiga punya dendam. Terus sikap egois. Yang terakhir yaitu kepo terhadap orang lain. Siapa yang tahu bagaimana cara menghindari ghibah? Mbak Mita, cara menghindari ghibah apa aja? Ya, jadi cara menghindari ghibah itu berkumpul dengan orang-orang yang soleh, menjaga lisan, terus kita harus berpikir positif, introspeksi diri, dan mengingat kebaikan. Selanjutnya ada tabayun. Siapa yang tahu definisi dari tabayun? Terus apa lagi? Ya, tabayun sendiri secara bahasa yaitu mencari kejelasan tentang sesuatu hingga jelas dan benar keadaannya. Sedangkan secara istilah, proses yang dilakukan untuk meneliti berita dengan sikap tidak tergesa-gesa sehingga permasalahan tersebut menjadi jelas dan benar. Lalu apa dari hikmah tabayun? Yang tahu angkat tangan. Ya, terus siapa lagi? Informasi yang diberikan valid Bu, atau benar. Iya. Menciptakan kerukunan Bu. Hikmah tabayun yang pertama ada berhati-hati dalam menerima berita. Yang kedua, menghargai orang lain agar tidak terjadi kesalahpahaman, menghindari fitnah. Terus informasi yang diberikan valid. Yang terakhir, menciptakan kerukunan dan kedamaian di sekolah dan masyarakat. Mungkin itu yang bisa Ibu jelaskan. Ada yang ditanyakan? Oke, tidak ada ya. Kita ice breaking dulu ya. Ice breaking-nya menyanyi. Yang satu jari kanan, satu jari kiri, tahu nggak? Iya, yuk kita bareng-bareng nyanyi. 1, 2, 3. Satu jari kanan, satu jari kiri, mukamu menjadi dua, ku buat jembatan panjang. 2 jari kanan, 2 jari kiri, mukamu menjadi 4, ku buat kamera cekrek. Jari kanan, 3 jari kiri, ku gabung menjadi 6, ku buat menara panjang. 4 jari kanan, 4 jari kiri, ku gabung menjadi 8, ku buat kelinci lompat. 5 jari kanan, 5 jari kiri, ku gabung menjadi 10, ku buat tepuk tangan. Sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, Ketua kelas dimohon untuk memimpin doa terlebih dahulu. Mas Sultan. Bagus.
Siap gerak mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas pembelajaran hari ini. Apabila Ibu ada salah kata, tindakan, atau ucapan, mohon dimaafkan ya anak-anak. Tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa belajar, karena dengan belajar hidup kita akan lebih lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mikir. Kayaknya gimana? Langsung ya Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak sekalian? Baik? Oke, alhamdulillah. Jadi seperti biasa ya, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan salah satu bisa memimpin. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil Islami dina Nabi Muhammadin nabiyya wa rasulah Rabbi zidni ilma warzuqni. Oke, ya terima kasih. Sebelumnya, adakah yang tidak berangkat hari ini? Hadir semua? Oke, alhamdulillah kalau seperti itu. Jadi ada yang tahu hari ini kita mau belajar apa? Belum? Oke. Jadi pada pagi hari ini kita akan belajar tentang apa itu makanan halal dan makanan haram ya. Makanan halal, ada yang tahu apa itu makanan halal? Yang bisa ya masuk sih. Oke lah. Oke, makanan halal. Jadi makanan halal adalah makanan dan minuman ya, bisa dilihat di sini ya. Makanan dan minuman yang boleh dikonsumsi menurut syariat Islam. Jadi ketika dalam nas Al-Qur'an atau hadis itu tidak dijelaskan bahwa makanan tersebut haram, maka itu adalah makanan halal gitu. Nah, hal ini dijelaskan pada Quran surat Al-Maidah ayat 88 yang mana berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa kullu mimma razaqakumullahu halalan thayyibah wattaqullaha allazi antum bihi mu'minun, yang artinya dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah berikan kepadamu dan bertakwalah kepada Allah yang mana kamu beriman kepadanya. Nah, jadi hal-hal mengenai makanan halal dan makanan haram itu sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadis. Nah, terus apa saja mengenai jenis-jenis dari makanan halal? Nah, yang pertama, semua makanan dan minuman yang tidak diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, tadi sudah dijelaskan ya bahwa ketika memang dalam nas Al-Qur'an maupun hadis itu tidak dijelaskan bahwa makanan tersebut haram, maka makanan tersebut bisa dikonsumsi atau halal. Nah, kemudian yang selanjutnya jenis makanan halal yaitu semua makanan yang tidak menjijikan dan tidak intinya kalau kita melihat itu kita tidak jijik. Contoh ada kecoa. Ya, kecoa kita melihatnya jijik atau enggak? Jijik. Otomatis kecoa itu tidak boleh dimakan. Sebenarnya sapi itu pada dasarnya adalah halal. Tapi ketika kamu tidak mau atau mungkin berhalangan, contoh katakanlah ya ketika makan sapi kemudian jadi katal atau apa atau kamu jijik, nggak masalah. Kamu nggak apa tidak makan gitu. Nah, kemudian selanjutnya semua makanan yang tidak memberikan madharat, tidak membahayakan kesehatan baik jasmani maupun rohani dan tidak merusak akal, moral dan akidah gitu. Nah, kita lanjut untuk manfaat makanan halal. Jelas yang pertama diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita makan makanan yang halal, maka kita akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala.
Nah, otomatis juga kita akan menumbuhkan secara tidak langsung menumbuhkan akhlakul karimah dalam diri kita dan terhindar dari akhlak madmumah. Nah, otomatis juga ketika kita seringkali sudah terbiasa ya memakan makanan yang halal, itu menjadi sumber tenaga bagi kita. Jadi kita lebih kuat dalam beribadah, lebih kuat dalam belajar, bekerja, mencari nafkah dan lain sebagainya. Gitu. Nah, kemudian kita lanjut. Ada makanan haram. Ada yang tahu definisi dari makanan haram itu apa? Tidak boleh dimakan. Ya, tidak boleh dimakan. Tidak boleh dimakan di sini bukan berarti karena tidak bisa ya, karena tidak bisa, tapi karena memang tidak diperbolehkan gitu loh oleh syariat Islam. Ada nas Al-Quran maupun hadis yang menjelaskan bahwa makanan tersebut tidak boleh kita konsumsi. Dan kalau memang tidak ada petunjuk yang melarang, maka makanan tersebut sah-sah saja kita makan gitu. Nah, ada dua jenis makanan haram ya. Yang pertama li dzatihi dan yang kedua ada li ghairihi. Apa itu li dzatihi? Li dzatihi adalah makanan yang memang hukum asalnya diharamkan. Contoh daging babi, wadamu walhamul khinzir ya, daging anjing juga, terus darah itu kita tidak boleh karena memang pada dasarnya itu diharamkan gitu. Nah, terus li ghairihi, hukum asal makanannya itu halal. Tapi karena beberapa hal, beberapa faktor, akhirnya makanan tersebut menjadi haram. Contohnya ayam. Kita makan ayam, tapi ayam itu kita dapatkan dengan cara mencuri. Otomatis ayam itu ketika kita makan hukumnya haram. Nah, terus juga tercampur dengan zat yang memang itu zat haram. Contoh, kita makan masak ayam, daging ayam, tapi dicampur dengan minyak babi. Maka ayam tersebut yang kita konsumsi nantinya jadinya nah, itu li ghairihi. Kemudian untuk akibat dari mengkonsumsi makanan yang haram, amal ibadah tidak diterima dan doanya ditolak. Jadi ketika kita makan makanan yang haram, terbiasa makan makanan yang haram, amal ibadah kita itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Doanya juga tidak dikabulkan. Nah, terus yang kedua dapat merusak jiwa, menimbulkan permusuhan dan kebencian, membahayakan kesehatan. Ketika kita terbiasa makan makanan yang haram ya, itu dapat merusak jiwa kita. Itu juga bisa menimbulkan permusuhan ya. Contoh tadi ya, ketika kita kembali lagi mengenai jenis-jenis dari makanan haram, ada makanan haram yang memang itu li ghairihi. Li ghairihi. Contohnya tadi ada togel ya. Togel, kita dapat uang dari togel, kemudian kita menggunakan uang itu untuk membeli makanan, itu makanan tersebut jadi haram. Kemudian kadangkala seringkali ketika bertogel ya, atau mungkin berjudi, kita seringkali menggunakan 1000 cara untuk bagaimana caranya agar kita tetap berjudi gitu kan. Nah, otomatis nanti itu akan menimbulkan tindakan-tindakan kriminal gitu loh. Jadi memang ada urutan-urutannya gitu loh. Nah, jenis-jenis binatang yang halal. Yang pertama ada binatang ternak. Apa binatang ternak contohnya? Sapi, ayam, kambing, domba, dan lain-lain. Ya, unta, tapi mahal ya. Nah, terus bebek boleh. Terus binatang sebangsa belalang itu halal kita makan. Terus capung, ya kalau ada dagingnya silakan dimakan sih, nggak ada ya. Terus binatang hasil buruan yang diperoleh dari hutan ya. Binatang yang kita peroleh dari hutan karena itu hasil buruan itu halal kita makan. Kemudian binatang yang hidup di laut atau di air itu boleh kita makan, bahkan ketika sudah mati terlebih dahulu, walaupun itu sudah menjadi bangkai. Kemudian yang kedua ada kuda. Nah, kuda itu juga menjadi salah satu makanan binatang halal. Nah, selanjutnya kita langsung masuk ke jenis-jenis binatang haram. Apa saja binatang yang disebutkan dalam Quran surat Al-Maidah? Kayak contoh tadi babi, anjing, darah, ya dan lain-lain. Kemudian selanjutnya segala binatang yang bertaring kuat. Ya, macan itu haram. Segala jenis burung yang bercakar tajam, binatang yang disembelih untuk sesaji dan tidak mengucapkan bismillah ketika menyembelih itu juga haram. Kemudian binatang yang diperintahkan untuk dibunuh dan dilarang untuk dibunuh itu haram. Ya. Kemudian hewan yang hidup di dua alam dan keledai jinak. Nah, oke. Sejauh ini ada yang bertanya? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, ini ada uji kompetensi bisa membantu kalian untuk belajar. Silakan nanti dibagikan ya. Oke.
Terima kasih. Jadi kalau memang tidak ada yang bertanya, maka sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Banyak salam, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sopo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak? Apakah sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Nah, jadi sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak sekalian. Mas Sultan mohon dipimpin doa dengan membaca basmalah. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, semoga dengan bacaan basmalah tadi pembelajaran pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Oke, baik. Sebelumnya di sini ada yang tidak masuk atau masuk semua ya anak-anak? Berangkat semua ya? Oke, jadi hari ini berangkat semua. Nah, pada kesempatan hari ini Ibu akan menjelaskan kembali materi mengenai tujuan diutusnya Rasul dan juga nama-nama Rasul, khususnya Rasul yang wajib kita imani. Nah, sebelumnya di sini Ibu mau bertanya, mengapa ada nabi dan rasul? Mengapa Allah itu menciptakan adanya rasul atau tujuannya? Oke, Mbak Fatin coba. Ya. Mengapa ada nabi dan rasul? Karena nabi dan rasul manusia pilihan Allah. Dan Ya. tujuannya yaitu menyampaikan wahyu, menyampaikan kabar gembira dan buruk, menyampaikan pesan dan menyempurnakan akhlak manusia. Nah, iya betul sekali tadi yang dikatakan oleh Mbak Fatin. Nah, lalu ada rasul yang wajib kita imani. Mbak Tita coba ada berapa? Ada 25, Bu. Iya, betul sekali. Ada 25 rasul yang wajib kita imani. Nah, di sini Ibu akan mengulas kembali ya. Jadi, mengapa sih ada nabi dan rasul? Nah, seperti yang kita ketahui anak-anak sekalian, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu yang menciptakan alam semesta dan juga kita semua. Nah, contohnya seperti di kelas ini kan tentu ada banyak sekali nih anak-anak sekalian. Kan nggak mungkin anak-anak sekalian ini punya pemahaman yang sama. Tentunya dari setiap masing-masing anak itu pemahamannya yang berbeda. Mungkin ada anak-anak yang cepat dalam menerima materi yang Ibu sampaikan, ada juga yang lambat dalam menyampaikan. Nah, maka dari itu Allah itu mengutus manusia pilihan yang memiliki kemampuan untuk dapat menjelaskan pelajaran ajaran agama Islam. Nah, manusia tersebut disebut dengan nabi dan rasul. Nabi itu adalah lelaki pilihan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri, namun tidak wajib disampaikan kepada umatnya. Nah, tetapi jika rasul itu adalah lelaki pilihan Allah yang diberi wahyu untuk dirinya sendiri, namun wajib menyampaikan kepada umatnya. Jelas ya anak-anak sekalian? Oke, kita lanjutkan. Nah, yang selanjutnya ada tujuan diutusnya Rasul nih, bisa anak-anak sekalian lihat di layar ya. Nah, tujuan diutusnya Rasul. Nah, tentu kan Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan Rasul ada tujuannya. Di sini tujuannya ada berapa coba? Iya betul, ada 4. Yang pertama, Rasul diutus oleh Allah untuk tugas khusus menyampaikan wahyu. Nah, perlu anak-anak sekalian ketahui
bahwa wahyu itu merupakan petunjuk ataupun pesan yang Allah khususkan untuk diturunkan kepada para nabi dan rasul, untuk disampaikan kepada kita semua, kepada ibu, kepada anak-anak sekalian. Nah, lalu yang kedua, rasul itu diutus untuk menyampaikan pesan agar manusia selalu menyembah Allah tanpa syarat dan tidak menyekutukannya. Nah, ini merupakan bagian dari misi yang utama seorang rasul dalam menyampaikan wahyu. Supaya apa? Supaya manusia itu ketika menjalani kehidupan itu sesuai dengan syariat Islam dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika manusia sudah sesuai dengan syariat Islam, tentunya tidak ada tidak ada keinginan untuk dapat menyekutukan Allah, karena hal tersebut merupakan perbuatan dosa. Nah, lalu tujuan yang ketiga, Rasul itu diutus untuk menyampaikan pesan berupa kabar gembira dan juga kabar buruk. Nah, jadi kabar gembiranya itu disampaikan kepada orang-orang yang beramal solih dan juga kepada orang beriman. Nah, kabar buruknya itu disampaikan kepada mereka yang tidak taat dan tidak patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu. Jadi kabar gembiranya itu ya berupa surga dan pahala, dan kabar buruknya itu berupa neraka. Nah, yang terakhir, Rasul yang diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jadi Rasulullah itu bersabda, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, untuk yang selanjutnya 25 Rasul yang wajib diimani. Yang pertama ada Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Suaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu jadi materi hari ini, yaitu 25 Rasul dan juga tujuan diutusnya Rasul. Nah, dari materi yang Ibu sampaikan, apakah ada pertanyaan? Mbak Fatimah mau bertanya? Tanya Bu. Ya, berarti untuk Rasul yang wajib diimani itu hanya ada 25 ya Bu? Iya, hanya ada 25, betul sekali seperti yang Ibu jelaskan tadi. Iya, tapi memang ada banyak, tapi yang diimani cuma 25, seperti itu. Nah, oke. Mungkin itu materi yang dapat Ibu sampaikan untuk menutup pembelajaran pada hari ini. Kita dengan berdoa ya. Oh ya, sebelumnya untuk pertemuan selanjutnya nanti akan ada diskusi ya, dibagi 3 orang. Jadi nanti Ibu bagikan kertas pada kelompoknya masing-masing, terus nanti dibahas ya. Terus maju perwakilan seperti itu. Nanti untuk soal ataupun bentuk lainnya nanti informasinya menyusul. Oke anak-anak? Nah, baik. Kita berdoa untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Semoga apa yang Ibu sampaikan ini bisa bermanfaat ya bagi anak-anak sekalian. Billahi fisabilil haq fasabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intan, ini
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Untuk Mbak Hanum, bisa dipimpin berdoa? Bismillahirrahmanirrahim. Gimana pagi hari ini, ada yang nggak masuk atau masuk semua ya? Alhamdulillah. Ya, jadi pada pagi hari ini Ibu akan menjelaskan tentang materi beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Ya, anak-anak bisa lihat PPT yang Ibu tampilkan. Ya. Jadi di sini ada yang tahu apa itu iman? Ya, jadi iman itu meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan, dan membuktikannya dengan perbuatan. Ya, di sini contohnya iman itu gimana sih? Iman itu contoh nih, kita percaya bahwasanya sholat itu membuat kita jadi lebih baik. Caranya itu kita meyakini, lalu kita mengucapkannya dengan lisan dengan doa-doa sholat, terus membuktikannya dengan perbuatan, yaitu menjalankan sholat 5 waktu. Di sini teman-teman udah pada sholat semua? Ya, di sini rukun iman. Rukun iman itu ada berapa anak-anak? 6. Yang pertama iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Rasul, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar. Ya, pada pagi hari ini kita akan membahas nih tentang iman kepada Rasul Allah. Di sini Rasul Allah itu siapa sih? Ada yang tahu nggak? Rasul itu sama seperti kita manusia, cuman Rasul itu diperintah Allah untuk menyampaikan ajaran Islam kepada umat manusia. Iman kepada Nabi dan Rasul merupakan rukun iman yang keberapa tadi? Keempat. Sebagai manusia yang beriman, kita mengimani sepenuh hati bahwasanya Allah itu adalah Rasul itu adalah utusan Allah. Lalu apa itu iman kepada Rasul? Iman berarti percaya. Iman kepada Rasul berarti percaya nih sepenuh hati bahwasanya Rasul ini diutus Allah untuk menyampaikan ajaran Islam, menyampaikan wahyunya kepada kita semua umat Islam. Lah, di sini Ibu mau menjelaskan Rasul Ulul Azmi. Ada yang tahu nggak Ulul Azmi itu apa? Ya, Rasul yang memiliki keteguhan hati yang kuat. Di sini Rasul Ulul Azmi itu ada 5. Yang pertama ada Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di sini Ibu punya lagu nih, lagu Rasul Ulul Azmi. Di sini untuk Mbak Hanum bisa memimpin teman-temannya untuk bernyanyi lagu Ulul Azmi. Yuk, bisa maju ke depan. Bareng-bareng ya teman-teman, anak-anak. 1, 2, 3. Ayo kawan, kita mengenal Nabi Ulul Azmi. Ada 5 nama Nabi, ayo kita imani. Nabi Musa tongkatnya bisa membelah lautan. Nabi Ibrahim bisa selamat dari panasnya api. Nabi Isa bisa menyembuhkan orang yang buta. Dan Nabi Nuh bisa membuat kapal yang besar.
Nabi Muhammad bisa membulat bulan terbelah, keluar air di sela jari, Quran yang suci. Ya, tepuk tangan. Terima kasih Mbak Hanum. Ya, di sini Ibu akan menjelaskan sifat-sifat Rasul. Rasul ini memiliki 4 sifat. Yang pertama, sidik, amanah, tabligh, fatonah. Ada yang tahu nggak sidik itu apa? Sidik itu artinya benar. Ya, jadi setiap perkataan, perbuatan Rasul itu selalu benar. Karena apa? Karena perkataan dan perbuatan Rasul itu pasti diperintahkan dari Allah, pasti selalu benar. Lalu amanah, amanah artinya dapat dipercaya. Jadi Rasul itu menjaga dirinya dari segala perbuatan dosa supaya selalu senantiasa dipercaya oleh umat muslim. Lalu ada tabligh. Tabligh artinya menyampaikan. Rasul ini menyampaikan wahyu kepada umat Islam. Lalu fatonah. Fatonah cerdas dan pintar. Rasul itu pasti cerdas. Karena apa? Karena Rasul itu menyampaikan menyampaikan wahyu dan harus dapat menyelesaikan persoalan umat muslim. Ya, di sini ada contoh-contoh sifat Rasul yang harus kita ketahui dan jadi di sini ada sidik. Di sini Ibu tampilkan contoh anak-anak seperti kita sedang melakukan ujian. Kita sebagai anak-anak, sebagai siswa, ketika ujian tidak boleh menyontek. Lalu amanah, dapat dipercaya nih. Semisal ada teman kita yang sedang cerita tentang masalahnya, kita alangkah baiknya tidak menyebarkan kepada teman-teman yang lain. Lalu tabligh, itu menyampaikan seperti Ibu sekarang menyampaikan materi ataupun pembelajaran kepada anak-anak. Lalu fatonah, cerdas dan pintar. Kita sebagai umat muslim itu harus cerdas dan pintar dengan cara belajar. Ya, selanjutnya yang terakhir, tujuan diutusnya Rasul. Rasul itu tadi menyampaikan wahyu kepada manusia. Rasul itu menyampaikan kabar gembira dan kabar buruk. Kabar gembiranya itu bagi siapapun yang beriman dan beramal soleh itu jaminannya apa? Surga. Lalu kabar buruknya itu peringatan agar menghindarkan diri dari amal yang buruk. Kalau kita amal buruk itu bisa masuk apa? Neraka. Ya, mungkin cukup sekian dari Ibu materi pada hari ini. Apabila ada salah kata ataupun yang lain, Ibu mohon maaf. Ya, untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini ditutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke. Seperti biasa, sebelum kita mulai belajar, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Hari ini masuk semua atau ada yang nggak berangkat? Ya, alhamdulillah ya. Oke, kalau gitu kita langsung mulai belajar ya. Hari ini kita akan belajar bab 8. Oke, tunggu.
bab 8, judulnya Aku Anak Soleh. Siapa di sini yang tahu apa artinya anak soleh? Iya. Iya, betul semua. Artinya anak yang baik ya. Nah, anak yang baik itu biasanya kan memiliki perilaku yang meniru sifat Rasulullah yang baik-baik gitu ya. Ya, kemudian siapa di sini yang mau jadi anak soleh? Saya. Oh iya, solehah. Semuanya pasti mau jadi anak yang soleh-solehah ya. Ya. Kalau misal kalian mau jadi anak yang solehah, kalian harus perhatikan pelajaran hari ini karena ibu akan menjelaskan kepada kalian perilaku apa saja yang harus dimiliki oleh anak soleh-solehah. Oke? Sudah siap? Ya. Yang pertama kita akan membahas tentang salam. Nah, biasanya anak soleh itu selalu mengucapkan salam ketika bertemu dengan orang lain. Kenapa? Karena mengucapkan salam itu sama saja seperti kita mendoakan atau menghormati orang lain. Ya, kemudian sampai sini paham ya anak-anak? Ya. Selanjutnya, salam secara bahasa itu ada 4 arti. Yang pertama, keselamatan, lalu kedamaian, ketentraman, dan keamanan. Nah, keempat arti ini semuanya memiliki makna yang baik ya. Nah, kemudian hukum mengucapkan salam itu adalah sunnah. Sedangkan hukum orang yang mendengarkan salam itu wajib untuk menjawab salam. Nah, kalimat ucapan salam yang lengkap itu seperti apa ya anak-anak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya, semoga keselamatan, kasih sayang, dan keberkahan Allah tercurah kepada kalian. Itu artinya sama saja seperti kita mendoakan orang yang kita beri salam. Ya, kemudian kalimat yang menjawab salam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Artinya juga sama. Nah, lalu kemudian kapan sih waktu kita untuk waktu yang tepat untuk kita mengucapkan salam? Yang pertama itu setiap kali kita bertemu dengan orang. Contohnya ketika kita bertemu teman, bertemu guru di jalan, bertemu orang tua, bertemu tetangga ataupun saudara. Kemudian yang kedua ketika bertamu ke rumah teman. Nah, yang ketiga memulai ceramah atau pidato, dan yang keempat berpisah atau berpamitan setelah bertemu. Paham ya anak-anak? Ya, Bu. Ya, oke. Ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, kita lanjut ke materi senang menolong orang lain. Nah, anak soleh juga senang menolong orang lain. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita untuk senantiasa hidup saling tolong menolong. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Maidah ayat 3 yang artinya dan tolong menolonglah kamu dalam berbuat kebaikan dan kebajikan, dan jangan tolong menolong kamu dalam melakukan perbuatan dosa dan ya, betul. Ya, kemudian kalian pasti udah tahu ya contoh tolong menolong yang baik itu seperti apa. Contohnya seperti membantu teman yang kesulitan, kemudian membantu orang tua, membantu guru, atau membantu menjaga lingkungan sekitar. Seperti itu ya anak-anak. Kemudian ya, sampai sini ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjut ke pembahasan yang terakhir, yaitu mengenal sifat munafik. Nah, dari kedua pembahasan tadi, salam dan menolong orang lain itu adalah perbuatan yang
wajib dilakukan oleh anak soleh. Sedangkan munafik ini justru kebalikannya, justru harus dihindari oleh anak soleh. Kenapa? Karena perilaku munafik ini adalah perilaku yang tercela dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Kita bisa lihat dari hadis munafik ini ya. Artinya itu hadisnya itu artinya ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Yang pertama, apabila dia berkata, dia berdusta. Apabila dia berjanji, dia mengingkari. Dan apabila dia berkata, dipercaya, dia berkhianat. Itu artinya orang munafik itu orang yang suka berbohong, apalagi ingkar janji dan berkhianat. Maka dari itu kita perlu menghindari 3 sifat ini dengan cara apa? Berkata dan berperilaku jujur. Kemudian menepati janji. Dan yang terakhir amanah ya anak-anak. Oke, selanjutnya sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke. Dari ketiga pembahasan yang kita bahas ini, apabila kita menerapkan perilaku salam, menolong orang lain, dan menghindari sifat munafik, maka kita akan menjadi ciri-ciri orang yang soleh, akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang tua, teman-teman di sekitar kita, nabi dan rasul, serta para malaikat, dan juga selalu dikelilingi dengan hal-hal yang baik. Seperti itu ya anak-anak. Oke, karena waktunya sudah mau selesai, Ibu akan kasih kalian tugas untuk dikerjakan di rumah. Silakan kalian kerjakan pilihan ganda di halaman 31. Kemudian minggu depan kita koreksi bersama-sama ya anak-anak. Oke, cukup sekian yang bisa Ibu sampaikan. Semoga bisa menjadi pelajaran yang baik. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ada yang sakit atau enggak? Ya, alhamdulillah. Ibu absen dulu ya sebentar. Tita Amalia, Hadir Bu. Intan Liana, Ayu Herawati,
Baik, hadir semua ya, alhamdulillah ya. Oke, hari ini ada yang tahu nggak sih kita mau membahas apa? Belum. Oke, hari ini itu kita akan membahas ketentuan pernikahan dalam Islam. Ada yang tahu di sini tentang menikah itu apa sih? Menikah itu apa sih? Yang kalian tahu tentang menikah? Di KUA, terus menyatukan, hajatan, resepsi gitu ya. Oke, pada sebenarnya ketentuan pernikahan dalam Islam itu ada 7 materi, tapi pada pertemuan hari ini kita akan membahas 4 materi terlebih dahulu. Yang pertama itu ada pengertian menikah. Pengertian menikah menurut bahasa berarti menggabungkan dan berkumpul, sedangkan menurut syariat Islam menikah adalah suatu akad yang menjadikan laki-laki dan perempuan itu boleh melakukan hubungan suami istri. Sedangkan menikah menurut undang-undang kita tahun 1974 nomor 1 itu menikah itu membentuk suatu hubungan keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ada yang bisa menyimpulkan inti dari pernikahan itu apa? Berkeluarga. Iya betul. Jadi intinya pernikahan itu ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk suatu keluarga berdasarkan syariat Islam yang menyebabkan adanya timbulnya hak-hak dan kewajiban di antara masing-masing pihak, seperti itu. Adapun dalil tentang menikah yaitu terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Rum ayat 21. Mbak Mita bisa dibacakan artinya? Iya, artinya itu dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Ya betul, terima kasih untuk Mbak Mita ya. Jadi sudah jelas dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Rum kalau kita itu diciptakan itu berpasang-pasang. Maka dari itu kita nggak usah nyari yang sejenis ya, perempuan sama perempuan, laki-laki sama laki-laki gitu ya, nggak usah ya. Nah selanjutnya berdasarkan dalil dari surat Al-Rum ayat 21 menimbulkan hukum pernikahan. Hukum pernikahan sendiri itu ada 5. Ada wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Suatu hubungan pernikahan itu menjadi wajib karena apa sih? Ada yang bisa menjawab? Sudah siap. Sudah siap? Siap apa? Materi. Ya betul, menikah itu menjadi wajib itu jika 1. Sudah siap secara lahir batin, secara ekonominya sudah siap, terus kedewasaannya sudah siap, dan pernikahan itu menjadi wajib jika seseorang tidak mampu menahan hawa nafsunya. Jadi untuk menghindari zina sebaiknya orang tersebut menikah. Nah, pernikahan itu menjadi sunnah karena apa? Karena seseorang itu dimana seseorang itu sudah siap secara finansial, sudah siap secara lahir batin, tetapi seseorang itu tidak dikhawatirkan akan berbuat zina gitu. Jadi udah kaya nih, udah dewasa, udah siap lahir batin, tapi ya santai aja, nggak bakalan tergoda, nggak bakalan melakukan zina. Maka pernikahan itu bagi seseorang itu hukumnya menjadi sunnah. Nah, sedangkan ketiga, pernikahan itu menjadi mubah karena apa? Karena seseorang itu berada di posisi yang tengah-tengah. Jadi ada keharusan, ada sesuatu hal yang mengharuskan orang itu menikah, tapi ada suatu hal yang tidak mengharuskan orang itu menikah. Contohnya lansia, mudah nggak? Nah, lansia itu kan tidak harus menikah ya, karena tidak dikhawatirkan memiliki hawa nafsu, tapi juga boleh menikah ya, misalnya untuk merawat, untuk saling menjaga, untuk menjadi teman cerita, teman hidup, betul. Nah, yang keempat, hukum menikah itu menjadi makruh karena apa? Nah, hukum menikah itu menjadi makruh jika seseorang itu tidak bisa menahan hawa nafsunya, tetapi seseorang itu tidak mampu secara finansial, tidak mampu secara ekonomi maupun lahir dan batin, begitu. Dan yang terakhir, menikah menjadi haram karena niatnya jelek. Niatnya jelek, betul.
Nah, ada tips memilih pasangan dari Rasul yang dari salah satu kitab yang artinya dan diantara tanda-tanda intinya ya, ada tips memilih pasangan dari Rasul. Yang pertama itu dilihat hartanya, yang kedua keturunannya, yang ketiga itu rupanya, dan yang keempat itu agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung. Nih ibaratnya rumah nggak dikasih pondasi, rubuh nggak? Sebuah pernikahan kalau tidak dilandasi agama, rubuh nggak? Rubuh. Nah seperti itu. Nah sekarang ibu mau kalian itu kita harus breaking dulu ya. Kalian tahu tepuk 1, tepuk 2? Nah di sini pasti pada ngantuk kan? Jadi kita tepuk-tepuk dulu ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 2, tepuk tangan. Nah selanjutnya ibu ada tugas. Jadi kalian membuat kelompok 3 orang, lalu mencari artikel dikasih seputar pernikahan di Google Scholar, lalu dipresentasikan. Oke. Ya, kepada kelompok 1 silakan maju Mas Sultan dan kawan-kawan. Ya Bu. Nih. 3 orang, 1 lagi. Udah, lah. Di sini aja loh. Itu judulnya udah dituliskan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin Ibu, terima kasih atas waktunya. Jadi pada presentasi kali ini dari kelompok kami akan membawakan judul menikahi wanita hamil di iman. Saya sekian. Terima kasih. Maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1 untuk Mas Sultan dan kawan-kawannya. Ya, jadi itu saja ya. Hari ini kita sudah membahas apa ya tadi 4 materi. Yang pertama pengertian menikah, lalu kedua dalil menikah, yang ketiga hukum menikah, dan yang keempat tips-tips memilih pasangan. Ya, mungkin karena waktu yang terbatas ya, itu saja yang dapat ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan kepada Mbak Mita untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini ada yang tidak berangkat? Ya, siapa? Ya, kenapa? Oh, kita doakan yang sedang sakit semoga cepat sembuh ya. Amin. Oke. Ada yang masih ingat kemarin kita belajar tentang apa? Mbak Intan masih ingat? Beriman kepada Rasul Allah. Ya, benar sekali. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu punya gambar nih, anak-anak. Silakan bisa dilihat. Ini gambar tentang apa ya? Ada yang bisa berpendapat? Ya, biasanya kalau misalkan ada orang meninggal itu kita harus mengucapkan apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, atau disebut dengan kalimat
tarji. Nah, yang gambar satu lagi itu tentang apa ya? Tsunami. Ya. Itu gambaran hari kiamat. Nah, jadi anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai tentang iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Ada yang tahu iman kepada hari akhir atau hari kiamat itu apa? Iya, benar sekali. Jadi iman itu artinya meyakini atau mempercayai. Nah, iman kepada hari akhir artinya percaya dan yakin adanya hari akhir atau hari kiamat. Kemudian jenis-jenis dan tanda-tanda hari akhir. Nah, jenis-jenis hari akhir itu dibagi menjadi dua. Itu ada kiamat sugro atau kiamat kecil dan kiamat kubra atau kiamat besar. Nah, kiamat sugro itu apa? Ada yang tahu? Ya, kiamat kecil. Kiamat kecil itu adalah berakhirnya kehidupan seseorang atau sebagian makhluk hidup. Contohnya seperti tadi ya, banjir, longsor, kebakaran hutan, tsunami, dan lain sebagainya. Ya, orang meninggal juga termasuk kiamat kecil. Oke, kemudian kiamat besar. Kiamat besar itu hancurnya alam semesta beserta seluruh isinya. Ya, pada hari itu tidak ada satu makhluk pun yang akan selamat kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kiamat kubra itu ditandai dengan ditiupnya sangkakala oleh malaikat Israfil. Ya, ada yang tahu iman kepada hari akhir itu rukun iman yang keberapa ya? Rukun iman yang ke-5. Ya, benar sekali. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Belum. Oke, lanjut ya. Kemudian ada tanda-tanda terjadinya hari akhir, yaitu ada tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar. Tanda-tanda kecil itu contohnya seperti apa? Banyaknya zina. Ya, zina di mana-mana, dan bencana alam juga termasuk tanda-tanda kecil. Kemudian tanda-tanda besar. Nah, tanda-tanda besar ini yang mengawali adanya hari akhir atau hari kiamat. Pada saat itu akan terjadi sebuah musibah yang sangat besar ya. Contohnya apa? Ya, matahari terbit dari barat. Kan biasanya matahari itu terbit dari arah timur. Nah, ketika terjadi kiamat, maka matahari akan terbit dari arah barat. Selain itu juga tandanya itu turunnya Nabi Isa alaihissalam. Oke, yang selanjutnya ada hikmah beriman kepada hari akhir. Yang pertama itu memotivasi manusia untuk taat dan ikhlas dalam menjalankan perintah Allah. Karena apa? Karena hanya ketaatan dan keikhlasan yang mendatangkan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Yang selanjutnya, manusia selalu mawas diri atau berhati-hati dalam bergerak. Karena apa? Karena setiap amal perbuatan yang kita dikerjakan di dunia maka akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, untuk mengetes pemahaman kalian, Ibu punya games ya. Nah, cara mainnya itu yang pertama, kamu akan menebak suatu objek berdasarkan karakteristik yang akan disampaikan dalam pertanyaan. Yang kedua, kamu akan menebak sifat suatu objek yang ditunjukkan dalam pertanyaan dan kamu akan diberikan pilihan ganda. Dan yang ketiga, kamu akan menebak kata dari suatu objek. Kamu akan diberikan kata yang tidak lengkap sebagai petunjuk atau disebut dengan tebak kata. Sudah siap? Siap. Ya, speaking dulu, kita tepuk konsentrasi. Tepuk konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke. Pertanyaan pertama. Sekarang tanggal berapa ya? 22. Oke, absen 22 Mbak Mita. Bisa dijawab, jenis-jenis hari kiamat dibagi menjadi dua, yaitu kiamat sughra dan kiamat kubra. Kiamat ini merupakan akhir dari kehidupan seseorang atau makhluk hidup. Nah, jenis kiamat apakah itu? Iya. Benar gak anak-anak? Benar ya, jawabannya adalah kiamat sughra. Oke, selanjutnya pertanyaan kedua. Yang manakah di antara tanda-tanda berikut yang merupakan tanda-tanda kiamat kecil? Coba, Mbak Intan. Aku munculnya berbagai fitnah. Ya, apakah benar jawabannya anak-anak? Benar ya. Tepuk tangan untuk Mbak Intan. Pertanyaan
pertanyaan terakhir. Kalimat yang diucapkan pada saat melihat atau mendengarkan musibah disebut dengan kalimat? Kalimat tajwid. Iya, benar sekali. Oke. Jadi kesimpulannya hari ini kita sudah belajar tentang apa saja ya? Pengertian hari akhir, kemudian tanda-tanda hari akhir, jenis-jenis hari akhir, dan hikmah beriman kepada hari akhir. Oke, pertemuan selanjutnya Ibu akan membentuk kelompok ya. Silakan perwakilan nanti bisa maju untuk mengambil materi. Untuk memilih materi ya. Jadi Mbak Hanum, perwakilan kelompoknya mendapatkan materi tentang Yaumul Hisab ya. Oke, silakan bisa duduk kembali. Oke anak-anak, mungkin cukup sekian ya pembelajaran pada hari ini. Semoga semuanya bisa dapat hadir ya pada pertemuan selanjutnya. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Ya, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa bersama terlebih dahulu ya. Berdoa bersama dengan membaca basmalah. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi pada pertemuan kali ini, apakah ada yang sudah tahu materi kita pada hari ini? Oke, belum belajar ya? Enggak, Bu. Kok nggak belajar sih? Jadi pada pertemuan hari ini kita akan belajar materi sifat wajib bagi Rasul. Wajib bagi Rasul. Ya, sekarang Ibu mau tanya nih, di sini ada nggak yang tahu nggak Rasul itu apa? Ya, betul sekali. Jadi Rasul itu utusan Allah Subhanahu wa taala yang orang yang menerima wahyu dan berkewajiban menyampaikan kepada kita semua, kepada umat manusia ya. Rasul itu mempunyai tugas yang sangat besar, yaitu memimpin dan menyempurnakan akhlak manusia. Jadi Rasul itu dikasih sama Allah sifat istimewa. Sifat istimewa itu disebut dengan sifat wajib bagi Rasul ya. Sifat wajib bagi Rasul. Sifat wajib bagi Rasul ini memiliki arti sendiri, yaitu sifat yang wajib, sifat yang pasti dimiliki oleh diri seorang Rasul ya. Sifat wajib bagi Rasul ini ada 4. Yang pertama sidik, tabligh. Yang ketiga amanah. Yang keempat fatonah. Bisa dilihat dengan jelas? Bisa, Bu. Ya, ada sidik, tabligh, amanah, dan fatonah. Keempat ini bisa disingkat dengan staff ya. Staff. Ya. Keempat ini juga memiliki arti masing-masing. Dari sidik memiliki arti jujur,
tabligh menyampaikan amanah terpercaya, fatonah cerdas. Ya, sidik artinya jujur, tabligh menyampaikan, amanah terpercaya, dan fatonah cerdas. Ya. Ibu ada sebuah tepuk agar kalian lebih bisa memahami sifat wajib bagi Rasul. Ketika nanti ibu bilang sifat wajib bagi Rasul, kalian tepuk 3 kali ya. Ya, dan masing-masing dari sifat wajib bagi Rasul, dari sidik, tabligh, sidik nanti tepuk 3 kali, jujur tepuk 3 kali, dan bawahnya mengikuti. Bisa dipahami nggak? Ya. Siap? Sifat wajib bagi Rasul: sidik, jujur, tabligh, menyampaikan, amanah, terpercaya, fatonah, cerdas. Ya, bebas sekali, tepuk tangan buat semuanya. Ya, ini ya sifat wajib bagi Rasul. Sifat wajib bagi Rasul itu juga mempunyai kebalikan. Kebalikannya tuh disebut dengan sifat mustahil bagi Rasul. Di sini ada yang tahu nggak mustahil itu apa? Ya, jadi sifat mustahil bagi Rasul itu tidak mungkin dimiliki oleh diri seorang Rasul. Jumlahnya juga ada 4, ada kizib, terus ada kitman, ketiga ada khianat, terus yang keempat ada balada. Masing-masing ini memiliki arti yang kebalikannya ya jujur, kebalikannya ini kizib artinya dusta. Kalau tabligh menyampaikan, mustahilnya itu kitman artinya menyembunyikan. Terusan di sini khianat terpercaya, mustahilnya amanah terpercaya, mustahilnya khianat artinya tidak dapat dipercaya. Selanjutnya ada fatona, itu memiliki arti cerdas. Mustahilnya balada artinya bodoh. Ya. Ibu akan menjelaskan masing-masing dari sifat wajib. Sidik, Rasul tuh dalam berucap dan bertingkah laku, Rasul tuh selalu jujur dan benar ya. Rasul tuh tidak pernah bohong atau apa tadi? Bohong apa tadi? Kizib, ya pintar. Selanjutnya Rasul tuh tabligh. Rasul tuh menyampaikan seluruh wahyunya kepada umat manusia. Rasul tuh tidak kitman atau apa tadi? Menyembunyikan. Selanjutnya Rasul tuh amanah. Rasul itu terpercaya. Rasul tuh di sini tidak mengkhianati manusia dalam sikap atau titipan yang diamanahkan. Atau tadi apa mustahilnya? Khianat. Ya betul sekali. Selanjutnya fatona. Fatona itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tuh dengan kecerdasannya, Rasul tuh selalu bertindak dan bersikap dengan bijaksana. Rasul tuh tidak balada atau bodoh. Ya, bisa dipahami nggak? Bisa. Ya, jadi kita harus bisa mengikuti sifat wajib bagi Rasul ya. Di sini ada gambar. Coba perhatikan semuanya. Di sini ada gambar 7.2. Seorang siswa sedang berbicara dengan guru yang menunjukkan sikap sopan dan santun. Jadi kita berbicara dengan jujur, harus bersikap sopan santun kepada orang lain, kepada guru kita, kepada teman kita. Selanjutnya ada gambar 7.3. Siswa sedang menyampaikan titipan kepada tetangganya. Jadi ini contoh sifat amanah ya. Jadi kita harus menyampaikan pesan-pesan kebaikan kepada orang lain. Terus yang terakhir ini ada contoh gambar hidup harus cerdas, yaitu cerdas akal dan cerdas nurani. Cerdas akal dan cerdas nurani. Bagaimana caranya? Kita harus rajin belajar ya. Mungkin itu materi kita pada hari ini, bisa dipahami? Bisa.
Bisa, Bu. Mungkin ada yang ingin bertanya? Ya. Mungkin itu ya materi kita pada hari ini. Semoga bisa dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Ibu akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca alhamdulillah bersama-sama. Ya, sekian dari Ibu. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau kau pencet? Bisa bro? Bisa kan? Tapi kita pelan-pelan. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya. Baik, seperti biasa sebelum mengawali kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar senantiasa kita diberikan kelancaran dan ilmu yang bermanfaat. Kepada Mbak Intan, bisa dipimpin berdoa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik. Ibu absensi terlebih dahulu ya anak-anak. Mbak Tita, Hadir, Bu. Intan, Hadir, Bu. Mbak Mita. Hadir, Bu. Ya, baik. Hadir semua ya anak-anak. Ya. Ya. Minggu lalu kita sudah belajar apa ya anak-anak? Ya, toleransi. Nah, ada yang masih ingat itu apa itu toleransi? Ya, betul, menghargai. Menghargai atau menghormati ya. Baik, setelah minggu kemarin kita belajar mengenai toleransi atau pengertian toleransi, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai mengembangkan toleransi antar atau internal umat beragama. Nah, ada yang tahu bagaimana cara mengembangkan toleransi internal maupun antar umat beragama? Belum. Coba Ibu tunjuk Mbak Intan, bagaimana cara kita mengembangkan toleransi? Menghargai keberadaan. Kebebasan. Ya. Kebebasan beragama ya. Yang pertama ada kebebasan beragama. Nah, yang selanjutnya ada bentuk-bentuk toleransi yang diajarkan dalam Islam. Nah,
Coba Ibu tunjuk Mbak Intan, Mbak Tita. Menghormati keyakinan, Bu. Iya, menghormati keyakinan. Terus? Bekerja sama dengan pemeluk agama lain, Bu. Ya, ada lagi? Sudah, Bu. Ya, sudah. Tadi ada bentuk-bentuk toleransi yang diajarkan dalam agama Islam. Nah, selanjutnya setelah tadi ada kebebasan beragama, selain itu bagaimana cara mengembangkan toleransi antar umat beragama atau antar internal? Ada yang tahu? Keragaman Ya. umat Islam dan toleransi internal umat beragama. Ya, betul, keragaman umat Islam ya. Nah, setelah itu Ibu ada pertanyaan terakhir. Prinsip-prinsip persaudaraan dalam Islam, ada yang tahu? Bisa tunjuk tangan? Ya, Mbak, apa Mbak? Tidak menghina kelompok lain. Ya, betul. Terus Tidak saling mencela. ada lagi? Berbaik sangka. Berbaik sangka. Nah, anak-anak dari jawaban-jawaban kalian itu adalah materi pada pagi hari ini, yaitu bagaimana cara mengembangkan toleransi antar atau internal umat beragama. Nah, jadi yang pertama ada kebebasan beragama dalam Islam dan toleransi antar umat beragama. Nah, jadi sikap toleransi ini dapat terwujud dalam kehidupan beragama dengan adanya kebebasan untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinannya. Nah, anak-anak perlu kalian ketahui prinsip kebebasan beragama ini tidak berhubungan dengan kebenaran suatu agama. Nah, prinsip agama ini juga bukan berarti Islam mengakui bahwa semua agama itu benar. Nah, kita sebagai seorang muslim harus meyakini atau yakin bahwa Islamlah agama yang paling benar. Nah, adapun prinsip kebebasan beragama ini didasarkan pada kerelaan atau ketulusan hati tanpa paksaan dalam beragama. Nah, yang selanjutnya ada bentuk-bentuk toleransi. Nah, yang pertama tadi ada menghargai keberadaan agama selain Islam, yang kedua menghormati keyakinan dan simbol kesucian agama lain, dan yang ketiga bekerja sama dengan pemeluk agama lain. Nah, setelah tadi ada kebebasan beragama, yang kedua ada keragaman umat Islam dan toleransi internal umat beragama. Nah, di Indonesia ini kan merupakan pemeluk agama Islam yang terbesar ya di dunia. Nah, jadi kita sebagai seorang muslim perlu memiliki sikap toleran antar umat Islam, yaitu dengan persaudaraan Islam atau yang disebut dengan ukhuwah Islamiyah. Nah, selanjutnya ada prinsip-prinsip persaudaraan dalam Islam yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 10-14. Nah, di mana yang pertama prinsip tersebut yaitu kita sebagai umat Islam harus menghindari perbuatan menghina kelompok lain, hindari perbuatan saling mencela dan berbaik sangka terhadap sesama, dan hindari perbuatan saling mencari kesalahan, hindari perbuatan membicarakan kejelekan sesama, dan saling bertaaruf di antara sesama. Nah, itu materi pada pagi hari ini. Apa ada yang ingin bertanya? Tidak ya, sudah jelas ya? Ya, alhamdulillah. Nah, materi untuk minggu depan yaitu praktik toleransi dalam Islam sepanjang masa. Nah, karena waktunya terbatas, jadi Ibu cukupkan pertemuan pada pagi hari ini. Baik, mari kita cukupkan pertemuan pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, cukup sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Niki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena kalian kurang semangat, coba sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih teman-teman hari ini? Sehat, Ibu. Kalau Ibu tanya, apa kabar teman-teman hari ini? Jawabnya, baik, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Coba, apa kabar teman-teman hari ini? Baik, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, di sini Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Di sini ada yang sakit, izin ataupun Alfa, masuk semua ya? Masuk semua, Bu. Oke, hari ini masuk semua. Sebelum kita mulai pelajaran, terlebih dahulu kita akan membaca doa terlebih dahulu. Yuk baca berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, kemarin kita membahas tentang sholat wajib, dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sholat sunnah, yaitu ada sholat Jumat. Sholat Jumat itu sebenarnya sholat wajib ya bagi yang memenuhi syarat wajib. Terus ada sholat sunnah, yaitu sholat duha dan sholat tahajud. Kali ini kita akan membahas 3 sholat itu, yaitu sholat Jumat, sholat duha, dan sholat tahajud. Selanjutnya yaitu sholat Jumat. Apa itu sholat Jumat, teman-teman? Iya, betul sekali. Yaitu sholat Jumat adalah sholat yang dilaksanakan pada hari Jumat, yaitu sebanyak 2 rakaat yang dilaksanakan setelah khutbah Jumat. Dan waktu pelaksanaan sholat Jumat yaitu sama dengan sholat duhur, yaitu kira-kiranya itu pukul 12 sampai 14, iya, sampai setengah 2. Oke, selanjutnya yaitu syarat wajib ya. Syarat wajib sholat Jumat. Di sini karena sholat Jumat itu bisa dibilang sholat yang wajib, dan bagi orang-orang yang memenuhi syarat wajib sholat Jumat tersebut, yaitu yang pertama ada Islam, balik, laki-laki, berakal, merdeka, dan mukim. Jadi kalau kalian Islam terus sudah balik atau sudah dewasa, terus kalian laki-laki, terus kalian itu berakal atau terus kalian itu merdeka itu adalah non budak ya. Kalau dulu tuh kalau zaman dulu kan ada orang merdeka dan ada kaum merdeka dan kaum budak gitu. Terus yang keenam itu mukim, yaitu kalian tidak sedang dalam perjalanan gitu. Jadi syarat wajib sholat Jumat itu ada 6 ya teman-teman. Terus yang kedua itu ada syarat sah sholat Jumat. Apa aja sih syarat sah sholat Jumat? Jadi syarat sah sholat Jumat itu ada 4. Yang pertama itu dikerjakan setelah khutbah Jumat. Jadi sholat Jumat itu sebelumnya khutbah Jumat dulu. Terus setelah khutbah Jumat kita laksanakan sholat Jumat. Terus yang kedua dilakukan secara berjamaah. Jadi sholat Jumat itu wajib dilaksanakan berjamaah ya, karena kalau tidak berjamaah itu sholatnya tidak sah gitu. Dan nomor 3 itu ada dilakukan pada waktu duhur. Jadi sholat Jumat itu wajib ya dilaksanakan pada waktu duhur, tidak boleh dilaksanakan pada waktu duha atau malam hari, itu maka sholatnya tidak sah gitu.
Terus yang keempat itu diadakan di daerah permukiman. Oke, selanjutnya ada niat sholat Jumat teman-teman. Jadi niat sholat Jumat itu usolli fardhu Jum'ati rok'ataini ada'ah ma'mumah lillahi ta'ala. Coba ulangi. Usolli fardhu Jum'ati rok'ataini ada'ah ma'mumah lillahi ta'ala. Yang artinya aku niat melakukan sholat Jumat 2 rakaat sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Oke, masuk yang kedua yaitu sholat duha. Jadi sholat duha itu adalah sholat sunnah yang dilaksanakan pada pagi hari ya teman-teman. Dilaksanakan pada pagi hari di pagi hari di waktu duha. Terus sholat duha ini dimulai saat matahari itu mulai naik atau sebelum terbit matahari sampai sebelum masuk waktu sholat duhur. Jadi pukul 7 sampai 11. Oke, ini ada syarat sahnya, yaitu yang pertama, sebelum sholat disyaratkan suci dari hadas kecil maupun hadas besar, yaitu kalian harus berwudu terlebih dahulu untuk melaksanakan sebelum melaksanakan sholat duha. Terus ada suci badan, pakaian, dan tempat. Jadi jika kalian mau melaksanakan sholat duha itu harus suci dulu badannya, pakaiannya, terus tempatnya. Terus ada menutup aurat juga, kalian harus menutup aurat. Selanjutnya itu ada sholat tahajud. Jadi tahajud itu sholat yang dilaksanakan pada malam hari ya teman-teman. Jadi sholat tahajud itu termasuk sunnah muakkad, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan karena pahala yang didapat kalau kalian sholat tahajud itu banyak ya teman-teman. Terus kalau sholat tahajud itu sholat sunnah yang didirikan pada malam hari atau malam menjelang pagi atau sepertiga malam setelah terjaga dari tidur. Ini ada niat sholat tahajud yaitu usolli sunata tahajudi rok'ataini mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Coba usolli sunnata tahajudi rok'ataini mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Oke, Ibu cukupkan ya materi pada hari ini. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada ya teman-teman. Ibu cukupkan. Kalian tetap semangat dalam belajar karena ya tetap semangat ya, karena sebentar lagi akan ada UAS atau UTS gitu. Semoga nilai kalian bisa maksimal. Untuk selanjutnya, pertemuan selanjutnya itu kita membahas tentang sholat sunnah. Mungkin Ibu cukupkan ya pada pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Sudah sarapan apa belum? Belum.
Oh belum sih, nanti habis ini kan istirahat sarapan ya. Ibu lihat kursinya penuh semua, berarti berangkat semua, betul? Nah, ada yang ingat nggak kemarin ibu membahas materi tentang apa? Berteman tanpa membedakan agama. Iya, berteman tanpa membedakan agama. Ada yang tahu di sini ada berapa agama di Indonesia? Apa aja? Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, Konghucu. Ya. Oh iya, ibu lupa. Sebelum memulai pelajaran hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Ya, seperti janji ibu minggu kemarin, hari ini ibu akan bercerita. Ada yang ingat ibu mau bercerita tentang apa? Ya, jadi kisahnya adalah kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pengemis buta. Jadi dikisahkan pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang tahu nggak ini gambar apa? Enggak ya? Ini gambar pasar di zaman Rasulullah di Madinah. Jadi pada saat itu di pojokan pasar Madinah di sini nih ada seorang pengemis Yahudi buta. Nah, kesehariannya si pengemis Yahudi buta ini kayak gini. Ngomel-ngomel setiap hari, teriak-teriak, bilang, saudaraku, jangan kau dekati si Muhammad itu, karena si Muhammad ini orang gila, penyihir. Nanti kau dekat-dekat dengan Muhammad, kamu akan tersihir olehnya. Padahal tanpa pengetahuan si pengemis Yahudi buta ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap harinya memberikan makanan kepada pengemis Yahudi buta. Kalau kita yang jadi Rasulullah bakalan sakit hati nggak kalau dibilangin kayak sama Yahudi buta ini? Sakit hati ya. Itu hebatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau walaupun dicaci maki sama pengemis Yahudi buta ini tetap berbuat kebaikan. Nah, hari berlalu, setiap hari Rasulullah memberi makan kepada pengemis Yahudi buta. Nah, pada suatu waktu Rasulullah ini wafat. Dan tentunya tidak ada lagi yang memberikan makan kepada pengemis Yahudi buta. Nah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, bisa diperhatikan ya anak-anak, jangan bicara sendiri. Nah, suatu waktu ada sahabat Rasul. Sahabat Rasul itu ada 4, siapa saja? Abu terus Umar, Utsman, dan kita ketahui. Nah, ini adalah salah satu sahabat beliau, yaitu Abu Bakar. Nah, dan Abu Bakar ini bertanya kepada putrinya. Ada yang tahu putrinya Abu Bakar siapa? Iya, betul. Putrinya ini Siti Aisyah. Abu Bakar bertanya kepada Siti Aisyah, "Ya anakku, apakah ada salah satu di amalan Rasulullah yang belum aku lakukan?" gitu. Kemudian si Aisyah ini menjawab kepada ayahandanya, "Ya ayahanda, ada. Rasulullah setiap harinya, setiap pagi dia itu pergi ke pojok pasar dan memberi makan kepada siapa tadi? Pengemis Yahudi buta." Jadi datanglah si Abu Bakar ini kemana? Ke pasar. Tek, 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 ke pasar. Kemudian menemui si pengemis Yahudi buta dan memberi makan kepada si pengemis Yahudi buta ini. Tapi si pengemis Yahudi buta ini bingung, loh kok beda ya? Karena apa? Karena ternyata pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan makan kepada pengemis Yahudi buta ini, beliau Rasulullah memulumah makanannya terlebih dahulu supaya bisa ditelan dengan mudah oleh si pengemis Yahudi buta. Mendengar kisah dari Abu Bakar ini, si Yahudi buta ini bersedih. Kemudian kayak bersedih dan akhirnya alhamdulillahnya pengemis Yahudi buta ini masuk ke dalam agama Islam. Jadi kisah tadi mengharukan banget ya anak-anak. Ya, jadi
di sini itu ada yang bisa ini nggak tahu hikmah dari cerita yang ibu sampaikan? Bu, tolong Iya. menolong pada siapa saja, Bu. Ya, kemudian Tidak membedakan. ada lagi. Tidak selalu menolak agama. Ya, betul. Jadi hikmah dari kisah tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan pengemis Yahudi buta ini ada 3, yaitu tolong menolong kepada siapa saja. Jadi kita itu nggak boleh pilih-pilih mau menolong siapa. Misal, dia itu temanku, berarti kita harus tolong. Kalau dia musuh, kita nggak boleh tolong. Nggak boleh kayak gitu ya, anak-anak. Terus kita itu nggak boleh membeda-bedakan teman. Jadi misal temannya mau agamanya apa, mau kulitnya warna apa, mau budayanya seperti apa, kita harus tetap berteman. Kemudian yang terakhir adalah tidak memaksa untuk memeluk agama. Jadi misal kalian punya tetangga atau saudara kalian yang agamanya berbeda dengan kalian, tidak boleh memaksakan, kamu itu bukan agama Islam, nggak boleh masuk, nggak boleh temenan sama aku gitu. Jadi nggak boleh gitu ya. Nah, di sini ibu ada tugas buat kalian. Jadi ibu bagi dulu ya kelompoknya. Jadi ibu bagi menjadi 3 kelompok berisi 4 anak. Kelompok 1 Mbak Tita, Wahdah, Sultan, Intan. Yang kelompok 2 adalah Sandia, Ayu, Mai, dan Ella. Kelompok 3 adalah Hudaifah, Nur Laila, dan Mita. Ya monggo kepada Mbak Sandia, Mbak Deva, dan Mbak Ella maju ke depan untuk mengambil kertasnya. Nanti itu buat tugas di rumah dikerjakan, dikumpulkan minggu depan. Paham? Ya, jadi itu tugasnya nanti berisi tentang pendapat kalian mengenai cerita yang ibu sampaikan hari ini. Ya, ada yang ini ditanyakan? Tidak. Sudah paham, Gi? Semoga apa yang ibu sampaikan hari ini masuk ke dalam hati kalian, masuk ke dalam benak kalian, dan semoga ilmunya berkah, Gi. Amin. Ibu akhiri pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Jangan lupa tugasnya, nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau. Foto enggak? Ayo foto.